Hai guys, ketemu lagi sama gue, Rizky dari 1%. Dan di video kali ini, gue bakal bahas sebuah topik yang cukup unik. Kita bakal bahas mengenai nighttime loneliness, alias kesepian di malam hari. Nah, jadi gini, awalnya gue sendiri nggak ngeh soal fenomena ini, padahal dulu gue pernah mengalaminya. Jadi ceritanya, gue tahu soal ini itu gara-gara beberapa minggu yang lalu, itu gue live di YouTube 1% bareng seorang mentor 1%. Terus ya biasa kan, kalau gue live kan ada banyak yang nanya-nanya random gitu ya. Terus gue inget waktu itu, ada satu orang, dia nanya gini, "Kak, saya itu setiap jam 12 malam muncul hasrat pingin selingkuh." Aneh banget kan? Kenapa coba? Kenapa setiap jam 12 malam dia pingin selingkuh? Aneh banget kan? Tapi begitu dia cerita ya, apa yang dialami, ternyata menurut gue yang dialami itu nggak unik-unik banget. Kenapa? Karena dulu zaman gue lagi single, gue lagi jomblo, gue mengalami hal yang sama. Malam-malam gitu ya, menjelang tengah malam, tiba-tiba gue tuh punya hasrat kayak gue pingin ngobrol sama seseorang. Gue kayak tiba-tiba keinginan untuk punya pasangan, karena pas single kan, keinginan untuk punya pasangan tuh tiba-tiba menggebu-gebu banget gitu menjelang tengah malam. Gue buka WhatsApp, gue ngecek siapa yang lagi online, gue buka sosial media, siapa yang bisa gue komen, siapa yang bisa gue colek gitu kan. Kalau nggak ada, gue mungkin buka Tinder, terus gue berusaha nge-swipe kiri kanan gitu. Dan itu ternyata sesuatu yang dialami banyak orang. Tengah malam, nggak bisa tidur, terus kayak pengen ngobrol sama orang, mulai deh buka aplikasi chatting, aplikasi sosial media, simply buat tahu ada nggak ya yang bisa gue ajak ngobrol jam-jam segini. Apakah lo mengalami hal yang sama? Kalau iya, bisa jadi lo sama kayak gue, kayak penanya itu, dan kayak banyak orang di luar sana yang mengalami nighttime loneliness. Apa itu nighttime loneliness dan kenapa sampai bisa kejadian kayak gitu? Nah, kita bakal bahas di video ini, simak video sampai habis ya. Pertama, gue akan jawab dulu dengan gampang. Kenapa orang sampai mengalami nighttime loneliness? Jawabannya simple. Karena dia sebetulnya memang kesepian. Itu yang terjadi sama gue dulu ketika gue lagi single gitu ya, gue gak punya pasangan, terus waktu itu juga lagi masa-masa gue gak punya banyak temen gitu kan. Tapi ini juga bisa terjadi sama orang-orang yang kayaknya punya temen ya, tapi ternyata temen-temen ini ya somehow emang gak connect-connect banget aja gitu sama dia. Terus punya pasangan tapi gak komunikatif, punya pasangan tapi hidupnya jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi tanpa sadar, orang-orang kayak gini ya, baik yang nggak punya siapa-siapa atau seolah-olah punya siapa-siapa tapi ternyata tidak gitu ya, itu sebetulnya sepanjang hari itu tuh punya rasa kesepian yang terpendam. Masalahnya kalau siang-siang kita sibuk ya, kita kerja, kita belajar, kita ngerjain apa gitu kan, jadi terdistraksi aja gitu dari semua perasaan kesepian yang ada. Padahal sebetulnya kesepian itu sepanjang hari. Nah kalau udah malam nih, biasanya nih kan kita tuh emang ada jam biologis ya. Sebetulnya memang kita tuh masing-masing tidur pada jam yang berbeda, tapi tubuh kita tuh kayak punya jam biologis gitu loh. Jam-jam tertentu tubuh kita tuh emang menuntut, yuk istirahat yuk gitu kan. Emang sekitar tengah malam gitu lah. Udah maksa, ayo rebahan. Di saat itu kita nggak bisa lari lagi kan. Karena kita nggak mungkin lagi memaksa badan kita, yuk kerja terus yuk gitu, yuk belajar terus yuk. Karena emang udah waktu istirahat. Dan ketika nggak ada distraksi, semua perasaan kesepian yang kita simpan sepanjang hari tuh keluar gitu aja. Semua tiba-tiba menyelimuti kita, menyerang kita. Men, lu kesepian lo. Lu butuh orang lain lo dalam hidup lu. Lu butuh ngobrol sama orang lain. Lu butuh support system. Dan itu yang terjadi. Itu kenapa kita jadi craving soal human interaction. Kita berusaha cari orang yang bisa kita ajak ngobrol. Atau sesial-sialnya, apa sih interaksi paling minimal yang bisa kita lakukan? Sosial media. Seolah-olah kita connect sama orang-orang, padahal ya nggak connect-connect amat juga gitu. Seolah-olah kita tahu, oh temen gue yang itu sekarang lagi kayak gini, oh yang si ini lagi kayak gitu. Padahal ya, itu nggak cukup kan. Kalau cukup ya harusnya itu terobati, tapi kan ternyata nggak. Ya nggak? Besoknya kita akan tetap bangun dengan perasaan kesepian yang sama. Kemudian kita akan mendistraksi lagi hidup kita sehari-hari dengan berbagai pekerjaan kita. Sampai pada akhirnya malam lagi, kerasa lagi semuanya. Meledak lagi semua rasa kesepian. Nah, jadi buat kalian yang mengalami ini, ingat, rootnya adalah emang kesepian gitu kan, cuman biasa terdistraksi aja. Sebetulnya, kesepian macam apa sih yang bisa bikin kita kayak gini? Biasanya, dari sumber-sumber yang gue baca, ini tuh adalah terjadi buat orang-orang yang sebelumnya tidak kesepian, tapi tiba-tiba jadi kesepian. Contoh tiba-tiba jadi kesepian tuh apa gitu? Contohnya adalah, lu baru pindah ke lingkungan baru. Yang tadinya lu punya temen, tadinya lu punya keluarga gitu kan, tiba-tiba lu jadi jauh dari mereka. Atau misalkan lu tadinya nggak single, sekarang tiba-tiba jadi single gitu. Tadinya nggak tidur sendirian, sekarang jadi tidur sendirian. Itu kan hal-hal kecil ya sebetulnya yang kita selama ini suka take for granted gitu, kayak oh ya udah emang ini bagian dari hidup gue gitu, orang-orang di sekitar gue, teman-teman gue, keluarga gue, pasangan gue gitu. Tapi begitu hilang, kita baru sadar aja ternyata selama ini yang kita take for granted, yang kita nggak benar-benar bersyukur eksistensi di hidup kita ternyata penting gitu. Begitu hilang ya udah rasanya kesepian aja, ya nggak? Dan ketika orang-orang ini sekarang nggak ada gitu ya udah, lu cuma sendirian sama pikiran lu.
Dan pikiran lo berusaha ngasih tahu lo bahwa lo tuh butuh orang-orang lain. That's why pikiran lo secara menggebu-gebu meminta lo untuk connect dong sama orang lain. Coba cari orang yang bisa dihubungin. Coba cari orang yang sekarang bisa nemenin lo. Nah, masalah-masalah kayak gini kadang-kadang ditambah lagi nih. Apalagi kalau misalkan kasusnya adalah orang baru aja single gitu ya. Baru aja single, tadinya punya hubungan. Atau ya emang single dari dulu. Terus habis itu ngeliat teman-temannya punya pasangan. Terus jadi mulai mempertanyakan harga dirinya sendiri, self-worth-nya sendiri. Kok gue sendiri ya? Apakah emang gak ada yang mau sama gue gitu? Apakah gue gak layak buat orang lain? Terus ya udah, jadi makin muter-muter aja kan. Yang kayak gini-gini nih yang kadang-kadang cycle-nya terjebak kalau malam-malam hobinya jadi buka Tinder terus swipe. Terus habis itu nggak, ternyata karena lu sampai jam 12 malam gitu ya kan, kagak ada lagi orang yang online gitu kan. Terus lu nggak dapet bet sama sekali. Terus makin stres aja gitu, makin ternyata gue emang nggak ada yang mau sama gue. Makin ambiar aja kan, makin nggak enak kan. Nah, jadi buat kalian yang mengalami ini, again, dulu gue pernah mengalaminya. Dan kebetulan dulu gue menemukan sendiri cara keluarnya gitu. Jadi gue akan berbagi sama kalian gimana cara keluar dari ini semua. Jadi ingat, kuncinya dari kesepian adalah perasaan bahwa kita tuh disconnect dari orang-orang lain. Oke? Termasuk dari diri kita sendiri. Iya dong, bayangin pikiran kita sendiri gitu kan kalau malam ngehantuin kita. Jadi jawabannya tuh simpel sebetulnya. Gimana caranya lo keluar dari semua kesepian ini? Pertama lo akuin dulu, yes gue kesepian, gue ngerasa disconnect. Terus ngapain? Terus ya udah, lo coba kembali untuk connect. Mulai dari connect siapa? Ke diri sendiri. Ngerti dulu bahwa emang ternyata gue kesepian, gue stres, gue overthinking, dan lain-lain. Terima semua perasaan negatif yang lo alami. Kalau nggak diterima, nggak diproses, nggak akan selesai. Oke? Diterima dulu, ngobrol sama diri sendiri, keluarin semua perasaannya. Kalau lo butuh media, lo bisa journaling. Lo tinggal ambil kertas, tulis semua perasaan negatif yang keluar. Paling nggak lo ngerti dulu sebetulnya apa aja sih yang lo rasain, apa aja sih yang lo takutin. Habis itu, kalau misalkan emang sudah selesai dengan diri sendiri, lo bisa mencoba mulai connect dengan orang lain. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalkan lo emang tadi masalahnya adalah karena baru aja berakhir gitu hubungan romantis lo, nggak usah buru-buru cari pasangan lagi deh. Coba cari teman dulu deh. Kalau emang teman lo baru gitu, lo baru lingkungan baru, coba cari teman baru. Atau kalau nggak bisa cari teman baru, ya udah teman yang lama, coba gimana cara bisa connect lagi sama mereka. Perbaiki hubungan sosial lo sedikit demi sedikit. Kalau nanti butuh pasangan, ntar bisa dibenerin lah. Tapi mulai dari diri sendiri, kemudian orang-orang sekitar lo, teman-teman lo gitu ya, baru nanti kita ngomongin, oke, gue ternyata butuh pasangan lagi karena sekarang gue udah single setelah dulu gue pernah tidak single. Nah, nanti kita ngomong tuh gimana caranya cari pasangan lagi. Tapi start dari tadi, start dari connecting sama diri sendiri dulu. Akui semua kesepiannya, kemudian ya udah mulai bangun hubungan sama orang lain. Jangan lari terus-menerus. Gue ngerti bahwa emang di siang hari gitu ya, ketika kita bisa menyembuhkan diri sama yang lain, ya rasanya mudah aja gitu kan untuk lari. Tapi ya kenyataannya larinya cuma sementara gitu. Bahkan tiap malam lo akan dihantui kembali. Ya udah. Sekian dulu dari gue. Sebetulnya tipsnya emang gak banyak-banyak banget karena kuncinya cuma itu. Tapi kalau emang lu sendiri merasa kesulitan buat menjalani itu semua, kayak lu susah buat connect sama diri sendiri, lu bingung karena rasa kesepiannya tuh sudah sebegitu menggeluti pikiran lo, datang aja ke kita bisa bantuin. Kita punya layanan konsultasi yang bisa bantuin masalah-masalah kayak gini. Tinggal klik link yang ada di deskripsi video atau cek website kita di 1%.net. Kita ada konsultasi bersama mentor yang udah bantuin puluhan ribu orang keluar dari masalah dengan pikiran mereka masing-masing, termasuk kayak gini nih, kesepian di malam hari atau bahkan di siang hari juga bisa jadi kesepian gitu ya. Ya udah, sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Bye.